Dipersembahkan oleh Dewa TV. @sdmupurwo.official, FB-nya SD Mupurwo Yogyakarta, call centernya 0812 5222 9001, YouTube-nya Purwo TV. Jangan lupa subscribe ya. Pak Iskandar, kemudian sekali Bu Alin, Niko dari Prodi Manajemen, dari Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Ini sudah sering saya sampaikan, pilih dari UMY kemarin ada hibah pendampingan dosen, yaitu untuk bidang kewirausahaan. Ini ada yang kanan ini memanjang dari sana sampai ujung itu ya. Jadi ini jauh karena masih ada beberapa webinar yang belum kita tetap. Produk daur ulang juga yang Mbak Damel, Mbak mana Bapak Ibu guru karyawan itu, Bapak karyawan kemarin jeda itu. Jadi ini kursi-kursi kuliahan itu lalu dieksekusi jadi meja dan kursi yang dimenjari. Kita kompetensi yang harus dimiliki, saya sendiri sebagai kepala sekolah panjenengan ada kompetensi kewirausahaan, termasuk life skill untuk anak-anak kita. Karena apa? Prinsip kewirausahaan itu adalah agar kita bisa survive, bisa bertahan dalam kondisi apapun, apalagi saat pandemi semacam ini. Mudah-mudahan nanti dengan apa yang disampaikan dari Pak Iskandar akan bisa membekali buat kita, okay? Apa-apa yang perlu kemudian kita bisa buat skenario maupun skema strategi untuk anak-anak kita. Bukan jiwa entrepreneur, bagaimana kemudian memberikan wawasan, pengetahuan, tidak hanya panjenengan, juga anak-anak didik kita. Itu sangat penting sekali. Kita betul-betul diuji, apakah kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bisa bertahan dan siap mampu menghadapi masa seperti ini, atau kita takluk, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ada untuk itu waktu ekonomi di prodi manajemen. Kemudian untuk urusan entrepreneur, kebetulan juga jadi di UMY ada yang dari kecil dulu, ada PT juga. Jadi sebenarnya problemnya sama, mencari universitas itu mencari model pendanaan di luar SPP. Ada bentuk pengeluaran di dalam UMY yang sebenarnya bisa dikelola oleh internal UMY, sehingga uang itu keluar dari kantong kanan masuk kantong kiri, gampangannya gitu loh, yang kira-kira bisa mendatangkan keuntungan yang akan mensejahterakan sivitas akademika. Dan itu nggak gampang juga, Kalau tadi saya mengatakan kan, kalau di UMY ada ini, kalau di ini ada kantin ini lah. Nah, saya akan bicara dalam konteks bagaimana mewirausahakan siswa. Nah, ini kan yang problemnya di situ. Buat unit bisnis untuk kampus, untuk sekolah sendiri juga tidak mudah gitu ya. Nah, yang lebih tidak mudah lagi adalah dalam tanda kutip memberi kontribusi terhadap siswa yang mampu memberi bekal pada siswa agar dia mampu berwirausaha di kemudian hari berikutnya kan. Kadang gini, Pak gimana mau wirausaha, saya sendiri aja masih pusing kan gitu ya, masih pusing dengan urusan saya kan gitu ya.
Kita tidak bisa tidak. Mengapa entrepreneur penting? Saya nganggur itu banyak, mau yakin. Ya. Dan sekarang semakin tidak tahu. Ya. Semakin tidak tahu. Itu sekitar 7 juta, dan itu bertambah terus. Angkanya tetap jadi stabil di angka itu. Jadi yang diserap ada, tambah angkatan kerja, diserap ada, tambah angkatan kerja. Maka ketika orang ngomong kok boleh gawe no angel terus, ya karena memang angkanya seperti ini. Di sini ternyata memang saya nganggur itu kayak bapak-bapak malah. Ini ya ngomong statistik ya. Saya nganggur itu ini bapak-bapak yang kuning ini loh. Ini, bapak-bapak itu bima amfikum min amwalihim kan gitu tuh ya. Kalau bapak-bapak itu bisa memberi nafkah kan gitu tuh ya. Terus yang selanjutnya ini loh. Nih, ternyata datanya itu menunjukkan nih, ini SD itu sebenarnya aturan kuliah, sebenarnya sesuatu kuliah kan gitu. Ternyata kuliah itu tidak jamin dan dia tinggi. Ya. Kalau dibandingkan diploma plus universitas, ini kan 6 tambah 5, kira-kira kita ibu 11 lah ya. Jadi SMP sama SMA jumlah. Jadi orang jamin, yang kuliah pun dapat pekerjaan. Beberapa tahun belakangan. Ngopo ke SMK nganggur? Salah satunya katanya, ini analisis. Faktanya kan angka, tapi apa behind the number-nya itu apa? SMK itu terlalu spesifik menjurus. Sehingga ketika ada peluang yang lain dia tidak cukup punya skill. Kan dia siap kerja, bukan siap kembang dalam tanda kutipnya. Ini sama yang belakang itu, mulai SMP, SMA, SMK itu hampir sama. Yang paling sedikit malah yang SD, misalnya SD. Atas itu yang biru itu. Intinya, semua itu memang cak kuliahan juga. Lowongan pekerjaan. Jadi intinya kita yang mau saya omongkan, boleh gawean ya. Itu tuh ya, jadi pengangguran tinggi. Ternyata setelah kuliah pun juga pengangguran banyak. Maka perlu wirausaha kayak gitu. Intinya itu. Terus ini, nah ini jendal ini. Ekonomi ya, yang saya ini terpaksa ngomong makro, tapi tak sederhanakan. Ini pertumbuhan kita itu 5%, sekarang turun. Kemarin 4 tahun 2009 kan kira-kira 4,97. Ya kan? Sekarang tambah sedikit lagi bos bapak. Ngambil aja bisa kok sorry dulu kan cuma ngambil. Sekarang setor aja bisa kok. Buka aplikasi aja dari sini kok. Apa? Buka akun rekening. Dulu kan harus sekarang bisa dari sini kok. Tambah umum tuh ya. Artinya perlu disadari bahwa teknologi itu ngabisin banyak. Dan memang ekonomi itu luar biasa. Betul, Bapak itu nggak usah khawatir sekarang karena teknologi. Tapi ada opportunity-nya, nggak usah khawatir secara teknologi. Kalau aku usaha bisnis kayak makanan mahal ya sekarang. Ya kan? Nyewa ruko mahal, nyewa datangnya pinggir jalan. Jalan memang nggak ada ya. Itu sudah repot memang. Mulai kenal online dengan sekolah operasi pasar, marketplace mulai kenal, sehingga bisa mengenalkan kan anak-anak. Tidak bisa tidak, urusan itu HP tidak bisa tidak kok. Baru-baru saja juga. Ternyata Indonesia itu wirausahanya nggak banyak, cuma 1,65%. Kita memandang Singapura, Malaysia, Amerika macam-macam ya, Korea macam-macam. Kok negaranya kok maju-maju deh ya? Apa ya jadi pegawai KB? Tidak. Ternyata negara-negara yang pendapatannya tinggi, ini kan ada banget. Kalau Singapura aja kan kita kan ada banget ya. Indonesia berapa ini? 3.600 ya. Malaysia berapa? Singapura 40.000, aja 14.000. Jadi uang Singapura itu rata-ratanya 500 juta per tahun. Itu mental pegawai, mental karyawan. Ini ya wes diterima nyatanya ngono kok ya benar. Artinya apa? Ini melihat jumlah wirausaha itu menjadi relevan dengan kenaikan pendapatannya.
kesejahteraan sebuah negara. Ini faktanya kan. Ya memang dari pegawai saya enak. Alat kalau Jawa kan gitu ya. Walaupun alat ini harus saya dicopot gitu loh ya. Itu istilahnya. Nah, proyek paling 29 juta, 28, 27, 26 macam-macam ya paling upah miskin. Dan ini sih janggalnya benar. Sing disebut miskin itu apa tau? $1 per hari. Jadi kira-kira saya ilmu gampangannya itu 14.000. Kalau bapak ibu kita, saya semuanya itu penghasilannya gampangannya 15.000 per hari per orang, itu sudah tidak disebut miskin. Padahal sing mempet loh ya. Ya, 20.000 per dino itu kan mempet loh ya, 400.000 per bulan per orang. Jadi kalau bapak ibu dia anak siji, gajinya 1,5 juta, itu sudah disebut miskin di Indonesia. Artinya apa? ASE ya, ASEAN Ekonomi Community, masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Intinya ngomong mulai 2011 itu arus barang, arus orang di antara negara ASEAN itu semakin bebas. Kalau saya di rumah saya di Sleman saja sudah kayak peduli, tapi kalau sudah ke Jakarta, ke kota besar, aduh, saya juga kaget. Wah, bule itu teng kelecek, orang asing itu teng kelecek, wong Singapura, Malaysia, wong Korea, wong Cina, macam-macam. Istilahnya bule ya. Orang asing itu teng kelecek banyak sekali. Jadi apa? Intinya apa? Kompetisinya semakin tinggi. Maka ya ini mindset yang bagus itu mempersiapkan anak kita tidak untuk berkompetisi sekarang, tapi berkompetisi sekian tahun yang akan datang. Itu berusaha. Sopot wirausaha itu agak saya nggak mau ngomong. Yang jelas ini ya, bahwa itu orang yang create opportunity ya. Usaha siswa itu satu, ini wirausaha itu sebuah proses yang panjang, nggak cepat. Apalagi untuk SD juga toh banget. Makanya kita konteks karena anak SD itu diulang dengan cara seperti apa. Dan pada konteks itu saya akan suka kalian pengajarnya. Saya tadi ada unit banyak ya, itu puluhan miliar. Kalau omset itu ratusan miliar, relatif bisa dibuat. Dan itu proses yang panjang. Nah, nek berbocah, nah ini nanti gimana? Usaha itu tidak hanya berhubungan dengan namanya hard skill pengetahuan. Usaha adalah anak megah. Ya paling dihafal ke baru ya kan? Kayak anakku dulu waktu kelas 3 itu, Pak aku mau beli mainan ini lah ya, saya jualan. Yes, jualan, ya sehingga gue boleh jelas. Soalnya dolanannya didol, pokoknya aku didol mangai buat. Berapa kok? Itu pengalaman menjual. Tapi ketika kelas 4, kelas 5 seharusnya mindsetnya kan semakin jadi. Sales itu pengalaman menjual. Tapi tekan saat ini pikirannya orang dari. Yasuke, wah itu laris. Yasuke. Didol 5.000, sok 4.000. Kadang di mana kayak katanya. Kasihan ya aku jadi rapopo. Minta terus itu. Beli. Maka masuklah ke tiap-tiap itu. Jadi contohnya saya paham ada makna. Sekarang kan tematik ya kurikulumnya ya pakai apa yang saya. Tapi kan di situ kan bisa dimasukkan. Nah, memasukkan salah satunya juga dalam konteks wirausaha. Oleh bagian sendiri lah seperti itu. Maksud saya. Kalau di tempat kita juga, saya ngajar manajemen keuangan. Kadang contohnya itu perusahaan-perusahaan gede, tidak masuk. Masukkan contoh-contoh yang berhubungan dengan UMKM misalnya. Dan ucap pokoknya nongke dia seneng baik lah. Kita lihat gimana sih? Nah ini yang saya juga nggak ngerti masalah kurikulum di tingkat pendidikan dasar berarti. Nah kalau di SD itu cukup ini satu pengenalan apa? Dikenali apa itu berusaha, apa itu jualan. Cacah itu kalau sudah tahu oh tadi kalau dia sudah tahu laba. Oh ternyata dikit ya, ya. Kamu dapat 100.000 itu untungnya cuma 20.000 kok dikit. Nah sekarang kita ngomong kewirausahaan, SD ini akan membranding apa? Kan milenial Qurani gitu. Ya. Mau nggak misalnya? Ya saya nggak tahu apakah juga akan membranding dengan entrepreneur, dengan wirausaha.
SD yang membranding entrepreneur, tapi di dalam kesehariannya tidak mencerminkan. Karena itu dodolan kantin lain, kita punya kantin lah misalnya. Jadi memang kemudian ada bentrokan kepentingan. Di kantinnya apa nanti bocah. Ini saya ngambil juga dari Kemendikbud ya. 17 nilai kewirausahaan ini tinggal dipilih mana yang bisa ditonjolkan. Tampilan ini usul. SD Purwo itu kalau entrepreneur bagus ya. SD Purwo itu kalau milenial Quraninya lah itu juga itu kan brand besarnya ya. Breakdownnya di apa kan kita tahu ya. Indikatornya apa dulu? Pokoknya kalau nanti konsol Quran banyak gitu ya. Kalau ini justru banyak gitu. Justru pada kondisi ini kita bertarung membuat tadi mungkin relevan dengan Bu Ali nanti branding kita itu apa? Lakukan. Nah ini ya, saya katakan tadi bahwa pendidikan kewirausahaan itu integrasi semua aspek ya. Kita harus bagaimana nilai-nilai kewirausahaan itu diintegrasikan sehingga siswa bisa menjadi pembelajar aktif mata pelajaran. Nah, tadi ayo mulai ya sesuai dengan brand yang akan dibangun. Kalau di kewirausahaan ya coba mulai memasukkan itu. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Ada pengembangan diri, mungkin kalau ada outing dong ya, kita akan ada outing ya. Outing mungkin tidak hanya ke museum, tapi tinggal kemana pilihannya. Kalau ke wirausaha juga outingnya ke wirausahawan, ke entrepreneur. Kita membuat ini. Nah, maksud saya, biasanya kan dia caranya gawe iki kan gitu. Tidak hanya itu, tapi mindset wirausaha itu mindset tentang pertama tentang kok iso duit kaya ngono. Dan itu menjadi sangat penting bagi mahasiswa, bagi siswa. Idenya apa toh seperti ini. Untungnya dari mana Pak? Nah, pertanyaannya juga pertanyaan yang menjurus ke entrepreneur dan kewirausahaan. Simulasi pasar bisa juga simulasi pasar. Jadi misalnya dari motor Quran aja mati berlaku kan rumput ya. Maksud saya misalnya entrepreneur juga kalau sudah membangun mindset entrepreneur, semua aktivitas di sini harus konsepnya sama. Ya, oh boleh, malah disupport tuh bagus itu kok pintar bulanan. Ya Allah jenenge siswa itu naik di film gurune jauh lebih timbang film wong tuane. Berawal dari panjenengan sendiri boleh, respon bagaimana menggerakkan anak kita, keseharian kita juga boleh. Ada langsung di sini ya. Atau mungkin bisa jadi feedback balik yang kita lakukan selama ini sudah masuk kategori wirausaha atau bagaimana? Memungkin nggak kira-kira kita dapat penghasilan selain dari gaji pokok, profesi yang sudah profesi, selainnya mungkin nggak dengan kita sudah kerja seperti ini? Pertanyaan itu satu. Minimal apa, kiat apa yang kita bisa menggerakkan potensi diri anak itu, yang mungkin bisa jadi kan ada tipe anak yang enggak, tapi dia suka kegiatan. Apakah sudah masuk dalam kategori oh ini sudah punya bakat? Nanti seperti ini sampaikan cukup menarik ya, jualan satu contoh dan seterusnya itu. Kan ada yang respon langsung, saya aja yang jual, saya yang tukang beli. Ya, ini berarti kan watak juragan gitu. Ada yang tukang menghabiskan dan seterusnya. Mungkin dua minimal anak baru rampung kuliah ya kan, ambisinya kan masih tinggi ya. Aku minimal 5 tahun untuk dewa. Kerja ini masih muda-muda banyaknya. Apa yang akan terjadi dengan masa depan kita ketika kita bekerja di sebuah lembaga? Itu rasa buat nggak usah nunggu. Aku 10 tahun sebelum jadi apa ya? Ini yang saya bisa bahasa Jawa semua aja. Yang sudah bekerja di situ 5-10 tahun. Sederhana tak? Pak Parani, senang saya. Pak siapa? Aku siapa? Tonton, Omai. Mesai. Berat apa? Saya ngomong. Saya sekarang usahanya di bidang properti. From nothing. Uangnya dari mana? Menurutnya gaji. Ngosot toh itu gaji setahun itu. Tuku TV yang ada koyo kapan tuku motornya, kapan tuku main ini kan gitu ya. Makanya saya lakukan itu. Ya apa yang saya lakukan? Jualan handphone itu kan sebenarnya apa? Jualan SIM card. Teman gitu. Enggak, bisa jadi rezeki saya tidak ada. Makanya saya lakukan.
Tutulan sing waktu banding karo waktu itu banding karo. Cara berpikir saya salah waktu itu. Sudah benar nih benar banget. Alhamdulillah ya sekarang sudah ada kajian kayak gini tentang wirausaha. Dulu seorang saya nanti kuliah pun aku sih wirausaha. Maksa orang. Kamu kan nggak maksa orang. Toh ditawarkan dan orang punya banyak pilihan nggak ya? Kecuali dia ngaku sih. Oh iya. Setelah itu sayang dan ditambah 3. Wah, ngomong 300, 400 kan gitu ya. Toh saya nggak maksa kan. Pikir saya gini Bapak Ibu. Sederhana ini. Aku duit punya uang gaji. Gaji saya waktu itu rasa 400, 500 lah ya. Sebulan 400, 500. Terus Oke ya. Pokoknya kalau nggak saya kan ya kira-kira gitu lah. Uang saku saya sudah 300-an, mungkin di bawahnya itu. Kalau saya banyak lah. Nah, saya cuma sederhana ini. Aku gajiku kita satu. Uangku dari sekolah itu tak bisa terus banyak. Apa udah kan ini ya? Akhirnya pernah tahun 2001 itu terpaksa menggunakan motivasi kok. Waktu saya kuliah saya itu pernah dapat 40 juta. Jadi waktu kewajiban sudah semakin tinggi, maka saya mencari bentuk bisnis lain yang tidak terlalu memakan waktu dan berdimensi jangka panjang.